Universitas Pulau Warman menjadi saksi pembedahan buku berjudul Inci Abdul Muiz, Pejuang Nasional Tanpa Pamrih, yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Timur. Acara ini berlangsung di ruang teater lantai 3 Gedung Prof. Mas Jaya dan dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, dan juga masyarakat umum lainnya. Penulis buku tersebut, Izedrik Emir Muiz, menjelaskan proses panjang penulisan buku sejarah ini. Emir Muiz berharap generasi muda Kalimantan Timur dapat memahami perjuangan para pendahulu mereka. Penulisan buku ini tentunya tidak tanpa tantangan. Emir Muiz mengungkapkan kesulitan dalam mencari fakta-fakta sejarah. Ia meminta para mahasiswa di bidang sejarah dan juga arsip untuk menjaga arsip dan juga fakta sejarah dengan baik. Acara ini mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan yang ingin mendalami sejarah perjuangan tokoh nasionalis asal Kalimantan Timur. Dengan esensi buku yang baru di launching seperti apa sih esensinya? Esensinya, nomor satu saya ingin supaya generasi muda Kaltim itu tuh tahu bahwa generasi pendahulunya, para pemuda pendahulunya itu berjuang keras untuk pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bukan cuma sebagai daerah yang menghasilkan hasil bumi untuk jadi republik, tapi kita ikut mendirikan republik ini. Jadi ada kebanggaan lah. Nanti kalau ada kota, ibu kota di sini, kita juga termasuk yang mendirikan republik ini. Jadi bukan cuma ujuk-ujuk datang ibu kota itu kan. Kebanggaan untuk generasi muda Kaltim, itu yang saya inginkan. Berarti buku ini sejarah juga masuk di dalamnya? Memang buku sejarah sebetulnya. Kalau boleh direkap Pak, poin apa yang ingin disampaikan dalam buku tersebut? Ya itu dia, bahwa pemuda Kaltim itu turut bergerak, walaupun bukan di bidang perjuangan fisik, ya, tapi di bidang diplomasi. Itu. Dan satu hal yang saya mau jelaskan, bahwa waktu itu banyak juga kata-kata sinis seolah-olah mereka merupakan wakil dari pemerintah Hindia Belanda. Tapi sebetulnya waktu kemerdekaan itu kan baru ada di Pulau Jawa. Di mana-mana de facto masih dikuasai oleh Belanda. Ini kesempatan untuk kita masuk di kancah internasional, dan terus terang aja suara pemuda Kaltim yang paling vokal. Minta supaya Belanda tidak melakukan lagi agresi atau gerakan militer. Dulu setelah di Jogja yang direbut oleh Pak Harto itu, kalau diteruskan, Pulau Jawa tuh habis dikuasai Belanda semua. Dan permintaan pemuda-pemuda Kaltim dan pemuda-pemuda Indonesia lainnya didengar oleh delegasi internasional yang lain, sehingga Belanda dilarang untuk melakukan agresi militer. Dan mereka minta supaya dilakukan. Jangan hanya mendengar suara Bung Karno dan Belanda. Coba dengerin suara rakyat. Nah, suara rakyat ternyata semua minta dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta. Nah, disinilah perannya. Jadi kalian anak Kaltim nggak usah minder, ya. Kita juga ikut mendirikan republik ini. Soal penamaan tadi sempat di dalam disinggung soal Jayapura, kemudian pemenangan IKN dan lain-lain. Iya. Nah, terkait pemberian titel Soekarno dalam pembangunan IKN menurut Bapak gimana? Nah ini dia, sebetulnya kan sejarah Soekarno itu menyedihkan. Dulu gunung tertinggi di Papua, di Irian Barat, namanya Puncak Soekarno. Kota bekas Walanda jadi Soekarnapura, terus hilangin. Saya bilang daripada ribut-ribut ini IKN, paling layak kalau ini jadi Soekarno. Gantikan yang di Papua dulu, di sinilah yang namanya Soekarnapura. Jadi bukan ibu kota Nusantara, kalau perlu Soekarno Nusantara, karena Soekarno kan diterima oleh semua bangsa. Dia bukan cuma orang Muhammadiyah atau orang Bung Karno itu anggota Muhammadiyah loh, bukan juga cuma anggota PNI atau Partindo, tapi dia milik semua rakyat Indonesia. Dan Bung Karno juga seorang Nahdliyin. Baik pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Novalin Delvia beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.